Sang Sabda telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan sukacita untuk kita semua. Kembali berjumpa bersama saya, Frater Jimmy, dalam permenungan hari ini. Pada hari ini bersama Gereja Semesta, kita memperingati peringatan wajib Santa Cecilia, seorang perawan dan martir. Permenungan kita akan diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mari para sahabat yang terkasih, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan berkat Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini kembali menceritakan perihal persembahan, di mana ketika Yesus berada dalam bait Allah, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Yesus juga melihat seorang janda miskin melakukan hal yang sama. Janda miskin ini dikatakan memasukkan 2 peser ke dalam peti persembahan. Lantas Tuhan ingin berbicara apa kepada kita sekalian melalui sabdanya yang boleh kita renungkan pada hari ini? Yesus menegaskan bahwa janda miskin ini justru memberikan yang paling banyak. Padahal kita tahu tadi orang-orang kaya juga memasukkan persembahan mereka, dan pasti jumlahnya lebih banyak daripada janda miskin yang hanya memasukkan 2 peser ini. Kira-kira pesan iman apa yang ingin disampaikan kepada kita sekalian? Nah, apa yang telah ditegaskan oleh Yesus dalam Injil pada hari ini, bahwa tindakan janda ini justru ia memberikan lebih banyak dari orang-orang kaya. Karena apa? Janda ini dikatakan memberikan dari seluruh nafkahnya. Artinya apa? Bahwa janda miskin ini memberikan seluruh hidupnya. Kita tahu bahwa situasi kemiskinan sangatlah tidak mengenakan. Janda ini menjalani hari-hari hidupnya dengan situasi yang tidak mudah, mungkin teramat pahit untuk dirasakan. Tetapi peristiwa, pengalaman apa yang diceritakan oleh Injil pada hari ini sungguh meneguhkan iman kita sekalian. Di tengah kekurangannya, janda ini memperlihatkan imannya yang sungguh besar, sungguh luar biasa. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih,
Apa yang dikerjakan oleh janda miskin ini menunjukkan kepada kita sekalian betapa yang tidak berharga di mata manusia dan mungkin dipandang hina oleh dunia, justru berharga di mata Allah. Kemudian tindakan janda miskin yang memberi dari seluruh nafkahnya mengisyaratkan betapa ia membuka diri terhadap rahmat Allah. Mungkin tidak terpikirkan olehnya bagaimana caranya dia bertahan hidup di esok hari, karena seluruh hidupnya telah ia berikan sebagai persembahan. Tetapi inilah arti yang sejati dari hidup beriman. Bahwasanya ketika kita mengatakan saya adalah orang beriman, pada saat itu juga kita harus membuka diri sepenuhnya, menyerahkan hidup kita seutuhnya pada Dia yang kita imani. Nah, para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, bacaan suci yang kita dengarkan pada hari ini mengajak kita sekalian untuk mari sejenak menelisik lebih jauh ke dalam hati kita. Hal berharga apa saja yang selama ini telah kita berikan kepada Tuhan Allah yang kita imani sebagai bentuk persembahan hidup kita? Adakah kita sungguh mempersembahkan yang terbaik, total, atau kita masih setengah-setengah memberikan dari apa yang berharga dari hidup kita? Hemat saya, persembahan yang paling berharga ialah seluruh hidup kita. Persembahan yang paling mahal ialah persembahan hati. Hati yang mau terbuka, hati yang senantiasa merindukan belas kasih Allah, dan hati yang senantiasa mau bertobat, membaharui diri menjadi semakin baik dari hari ke hari. Semoga melalui permenungan ini kita sekalian dimampukan untuk semakin berjalan dalam terang iman akan Kristus Tuhan. Selamat beraktivitas, salam sehat untuk kita semua. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.